orang autis masuk neraka. Dalilnya sahih. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang anak-anak orang Islam yang kurang berakal alias pandir atau autis sejak kecil sampai tua, tidak pernah sholat hingga mati. Apakah kelak di akhirat akan masuk ke dalam neraka atau surga? Atas jawabannya kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah tabarak wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang yang kurang akal alias pandir atau autis yang sejak kecil hingga dewasa bahkan hingga meninggal dunia tidak pernah sholat sama sekali, padahal dia anaknya orang Islam, maka kelak di akhirat akan disuruh masuk ke dalam neraka. Jadi dia kelak di akhirat akan disuruh masuk ke dalam neraka. Tapi ini ada tetapinya. Tetapi neraka dingin dan menyelamatkan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim dibakar di dalam api, tetapi apinya dingin bagi Nabi Ibrahim. Jadi neraka tidak panas dan tidak menyiksa kepada 5 kelompok orang. Ini harus diingat-ingat. Neraka tidak panas dan tidak menyiksa kepada 5 kelompok orang. Yaitu yang pertama, orang yang tuli, tidak mendengar. Lah namanya tuli, tidak bisa mendengar sama sekali. Bagaimana dia bisa masuk Islam? Kemudian yang kedua, orang yang pandir atau autis, ya, ini kalau masuk neraka juga nerakanya tidak panas, tidak menyiksa. Yang ketiga, orang yang pikun, tua renta sudah pikun. Kemudian yang keempat, orang yang hidup di zaman fatrah, yaitu zaman tidak adanya kenabian dan kerasulan. Kemudian yang kelima, para kekasih Allah yang masuk ke dalam neraka untuk menyelamatkan saudara muslim. Jadi yang kelima ini nanti banyak kekasih Allah dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah masuk ke dalam surga, tetapi diperintahkan masuk ke dalam neraka. Nerakanya sungkan karena apa? Kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, tapi masuk ke dalam neraka. Jadi enggak terbakar, tidak merasa tersiksa, tidak. Dan untuk jawaban orang autis atau pandir, maka bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Al-Aswad bin Sari' radhiyallahu an. Anil Aswad bin Sari'in radhiyallahu an. Telah diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari' radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Arba'atun yahtajjuna yaumil qiyamati. Ada 4 golongan manusia yahtajuna yang berhujjah oleh mereka arba'ah yaumul qiyamati pada hari kiamat. Rajulun asammu, yang pertama manusia yang tuli, tidak dengar apa-apa. Kemudian yang kedua warajulun ahmaku, yaitu manusia yang ahmak, yang pandir, yang autis, yang kurang akalnya, atau bisa kita sebut yang gila, yang tidak waras akalnya. Kemudian yang ketiga warajulun harimun, dan orang yang tua renta, sudah pikun, tidak ngerti apa-apa. Warajulun mata fil fatrati, dan yang keempat, orang yang mati di dalam zaman fatrah, yaitu zaman kekosongan, tidak ada terutusnya Nabi dan Rasul. Fa'amal asammu fayaqulu, maka adapun bermula orang yang tuli, fayaqulu, maka berkata oleh dia orang yang tuli,
Rabbi laqad ja'al Islamu wa lam asma' syai'an. Wahai Tuhanku, sungguh Islam ini telah datang, tetapi aku tidak mendengar sesuatu pun. Wa amal ahmaku fayaqulu. Adapun bermula orang yang pandir, orang yang autis atau gila atau kurang waras, maka dia akan berkata, Rabbi laqad ja'al Islamu wasibyanu yahdifuni bil ba'di. Wahai Tuhanku, sungguh telah datang oleh Islam, sedangkan anak-anak yang waras itu telah melemparkan aku bil ba'di pada kotoran. Wa amal harimu, dan adapun orang yang tua renta yang pikun, fayaqulu, maka akan berkata oleh dia harim, Rabbi laqad ja'al Islamu wa ma'aqilu. Wahai Tuhanku, sungguh telah datang Islam sedangkan aku tidak berakal, artinya sudah pikun. Wa ammal ladzi mata fil fatrati fayaqulu. Dan adapun bermula orang yang mati di dalam zaman fatrah, yaitu zaman kekosongan, tidak ada terutusnya nabi dan rasul, maka berkata oleh dia, Rabbi ma atani laka rasulun, wahai Tuhanku, tidak datang kepadaku laka bagimu rasulun oleh seorang utusan. Fayakhudhu mawathiqahum la yuti'annahu. Lalu Allah mengambil janji-janji mereka agar mereka mentaati kepada Rasul. Fayursilu ilaihim rasulan. Lalu Allah mengutus kepada mereka, 4 golongan itu, rasulan pada seorang rasul. Anidkhulun nar. Agar masuklah oleh kalian an-nar, pada neraka. Jadi Rasul ini diutus oleh Allah kepada 4 golongan tadi, yaitu orang yang tuli, orang yang pandir atau autis, orang yang sudah pikun, dan orang yang mati di dalam zaman fatrah. Tetapi Rasul ini menguji mereka, udkhulu an-nar, masuklah oleh kalian pada neraka. Siapa yang taat, maka itulah yang akan selamat. Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah SAW, fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, lau dakhaluha, kalau seandainya masuk oleh mereka pada neraka, nah kanat, maka sungguh ada oleh neraka alaihim, atas mereka, bardan, yaitu dingin, wasalaman, dan juga menyelamatkan. Jadi Rasul ini diutus mereka kepada mereka kelak di yaumil qiyamah untuk menguji mereka. Ayo udkhulu an-nar, masuk kalian ke neraka. Kalau mereka masuk ke neraka pun mereka tidak akan tersiksa. Neraka menjadi dingin dan menyelamatkan bagi mereka. Akhrajahu Ahmadu. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad fi musnadi, di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 16.301. Wal Bazzaru, dan oleh Imam Al-Bazzar fi musnadi, di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 9.597. Wa Ibnu Hibban, dan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihi, dalam kitab sahih beliau nomor hadis 7.357. Wa Tabarani fil Mu'jamil Kabir, dan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 841. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arba'un kulluhum yudli 'ala Allah bihujjatin wa udrin. Ada 4 golongan yang masing-masing mereka menuntut atau mencari keadilan kepada Allah bihujjatin, dengan membawa hujjah, wa udrin, dan alasan. 4 golongan tersebut, yang pertama rajulun mata fil fatrati, yaitu manusia yang mati di dalam zaman fatrah, yaitu zaman kekosongan, tidak ada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, wa rajulun mata hariman, yaitu orang yang mati dalam keadaan pikun, sudah pikun. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ma'tuhun, dan orang yang ma'tuhun, yaitu orang gila. Orang gila atau orang pandir, autis, yang kurang waras, sama. Wa rajulun asamu abqamu, dan orang yang tuli dan bisu. Tuli bisu nggak bisa ngapa-ngapain. Fayaqulullahu lahum, lalu berfirman oleh Allah kepada mereka, inni ursilu ilaikum rasulan fa'ati'uhu. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mengutus kepada kalian rasulan, pada seorang utusan, fa'ati'u, maka taatilah oleh kalian pada rasul itu. Fayatihim, lalu datang oleh dia rasulhim kepada mereka, fayata'ajjaju lahum naron, lalu menyalakan oleh Allah lahum, untuk mereka, naron, pada api neraka. Fayaqulu, lalu bersabda oleh rasul ini,
Iqtahimu, menjeburlah oleh kalian semua pada neraka. Nah, ini ujian bagi mereka. Iqtahimuha, ayo kalian semua jebur ke neraka. Man takholaha, bermula orang yang masuk ke dalam neraka, kanat alaihi bardaw wa salaman. Maka ada oleh neraka atas mereka itu bardan, yaitu dingin, wa salaman, dan menyelamatkan. Wa man lam yaktahimha, dan bermula orang yang tidak mencampurkan diri kepada neraka, ke dalam neraka, haqqat, maka hak alaihi atas dia kalimatul adzabi, oleh kalimat siksa. Jadi yang tidak mentaati pada Rasul, maka dia akan mendapatkan siksa. Ini ujian. Ujiannya suruh masuk neraka, kan berat. Justru yang masuk neraka itu menjadi dingin. Yang tidak mau masuk neraka maka akan disiksa. Akhrajahu Ishaq bin Urhawi fi musnadihi, nomor hadis 514. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.